Hari ini saya barusan selesai mengikuti rapat terbatas. Tadi Pak Doni Munardo yang pertama, kami giliran rapat terbatas yang kedua. Rapatnya berlangsung lebih dari 1 jam. Saya melaporkan tentang kebijakan kelautan Indonesia. Ada 5 hal besar yang kami laporkan kepada Pak Presiden. Yang pertama tentang usaha perikanan tangkap, di mana ada beberapa permen-permen yang kita revisi dari 10 tahun terakhir ini. Yang pertama usaha perikanan tangkap, di mana di perikanan tangkap ini banyak sekali, ada 4 permen yang kita lakukan, yaitu Permen nomor 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah penangkapan Republik Indonesia. Kemudian Permen usaha perikanan tangkap di laut lepas, Permen nomor 12 tahun 2012. Kemudian Permen nomor 23 tahun 2013 dan Permen 56 tahun 2014. Ini nanti akan kita jadikan ke dalam satu permen. Harapannya dengan permen yang 4 menjadi 1 ini akan terjadi penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan tata kelola penangkapan ikan di Indonesia. Ini diharapkan nanti akan memudahkan dalam percepatan perizinan, karena memang walaupun dalam pelaksanaan kita sudah melakukan izin dalam waktu 1 jam. Kemudian pemanfaatan sumber daya perikanan zona ekonomi eksklusif, di mana laut-laut terbatas selama ini tidak ada kapal Indonesia, kita harapkan akan kita penuhi. Dan kemudian di laut lepas ini Indonesia sebenarnya masih punya jatah, punya hak untuk menangkap di laut lepas. Sayang tidak dimanfaatkan, cukup besar, tinggal nanti dihitung. Makanya sekarang perlu tim untuk negosiasi lagi dengan luar negeri yang mengatur seperti RFMO, kapal-kapal yang akan Indonesia yang akan dibolehkan nanti. Yang selanjutnya adalah pengaturan jalur dan penempatan alat penangkapan ikan. Yang selama ini menjadi ributkan tentang status cantrang. Kenapa cantrang, bagaimana cantrang busa, ada yang bilang enggak. Nah ini kita akan atur, kita akan kelola, sehingga akan melakukan revisi Permen nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah penangkapan perikanan negara Republik Indonesia. Diharapkan ini tidak akan ada lagi dualisme antara nelayan modern, tradisional, yang merusak atau yang tidak. Secara prinsip nanti akan ada diatur, dan semoga kita bisa memanfaatkan laut kita tanpa harus merusak sumber daya laut kita. Yang ketiga, kami juga melaporkan tentang Permen nomor 56 tahun 2016, yaitu tentang pengelolaan lobster. Ini sudah menjadi, dan kita nanti akan dalam hal ini kami akan melakukan revisi tentang budidaya lobster itu sendiri, bahwa sekarang nanti diharapkan dengan revisi ini budidaya lobster akan bisa dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kedua, tentunya dengan pengaturan yang sangat ketat, sehingga tidak ada lagi masalah kekhawatiran terhadap kepunahan. Lobster itu sendiri sebenarnya kalau dari sisi jumlah telur yang ada di Indonesia dengan kemampuan dia untuk bertelur, itu satu lobster itu bisa lebih dari 1 juta telur. Kebayang tidak kalau hitungan 1 juta, kemarin kami menghitung dengan 500.000, itu sudah ada 27 miliar telur lobster di Indonesia. Itu pun dengan asumsi kalau hanya 1 kali saja dia melakukan bertelur. Bayangkan kalau dia dalam ahlinya, waktu kami kunjungan ke Hobart, 1 lobster itu bisa melakukan 4 kali di Tasmania itu bertelur 1 tahun. Nah, jadi kekhawatiran teman-teman masyarakat yang bahwa kalau adanya eksploitasi atau ada yang budidaya lobster diambil dari laut, kemudian kita lakukan budidaya di darat, itu saya pikir sudah terjawab bahwa lobster itu sangat mudah untuk berkembang biak. Nah, sehingga target utamanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di lobster ini difokuskan di budidaya, sangat hati-hati dan tidak boleh menimbulkan ributan. Kemudian Permen 56 juga mengatur tentang kepiting, yang selama ini menjadi yang kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Kepiting selama ini yang hanya boleh dalam Permen 56 ini hanya boleh keluar
kan sebanyak 100 kilogram. Padahal dalam kenyataan kepiting yang selama ini ada itu ada pembudidaya kepiting soka, di mana kepiting soka ini ukurannya tidak bisa mencapai 150 gram, karena kalau sudah 150 gram dia otomatis tidak lagi soft shell, dia akan sudah menjadi keras lagi, sehingga rata-rata mereka dipasarkan lebih tidak sampai dari 80 sampai 90 gram. Nah, ini diharapkan dengan adanya revisi ini, Permen 56 ini, pelaku usaha budidaya kepiting soka itu akan bisa hidup lagi, dan tentunya ada kekhawatiran seandainya nanti kepiting soka ini diambil dari anakan alam atau dari telur-telur di alam, dan ini jangan khawatir karena kita sudah mampu untuk melakukan budidaya kepiting itu sendiri. Artinya tinggal perlu perbanyakan, dan ini pun sekali lagi perlu selalu akan dilakukan evaluasi, dan setiap tahunnya perkembangannya apakah seperti apa, ini yang akan kita lakukan. Selanjutnya di Permen 56 ini juga ada rajungan juga diatur, tapi untuk rajungan memang tidak menjadi diskusi yang banyak perdebatan, karena rajungan itu sendiri kalau dibudidayakan masih biayanya sangat mahal, sehingga rajungan ini mungkin kedepannya nanti kita akan lakukan perbanyakan, tapi kita akan kembalikan ke alam sebagai pembibitan, biar alam yang akan melepas, yang akan perbanyakan benih rajungan di alam nanti. Kemudian yang keempat yang kami lakukan adalah pengaturan kapal angkut ikan hidup, di mana dulu ada di Permen KP nomor 15 tahun 2016, kemudian ada penyempurnaan menjadi Permen 32 tahun 2016 tentang kapal pengangkut ikan hidup. Ini menjadi banyak perdebatan juga. Kenapa? Karena dulu banyak pelaku pembudidaya kerapu di pesisir Indonesia, akibat diberlakukan permen ini tidak lagi bisa menjual kerapunya. Dia harus biasanya mereka datang jualnya mudah. Sekarang dengan ada pembatasan kapal ini, sehingga nelayan si pembudidaya ini tidak mudah untuk menjualnya. Nah, kita harapkan dengan ini para pembudidaya yang kerapu ini akan bangkit lagi. Nah, yang kelima, kami juga melaporkan tentang industri budidaya yang sesuai dengan perintah Pak Presiden untuk ditingkatkan. Kami juga sudah merevisi APBN dengan pergeseran anggaran sebanyak 300 miliar dari beberapa dirjen dipusatkan kepada dirjen budidaya. Dan kita harapkan ini akan terus mendorong pertumbuhan di sektor budidaya di Indonesia. Sementara ini dari hasil kami tadi, yang paling penting dari penegasan dari arahan Bapak Presiden adalah apapun yang akan kita keluarkan harus dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian supaya tidak menimbulkan konflik. Intinya adalah harus ada jalan keluar yang pada akhirnya bisa benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat nelayan, pembudidaya, petambak garam maupun pembudidaya rumput laut. Demikian dari kami, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tentang budidaya lobster, kita akan fokus dulu dari masyarakat yang selama ini hidupnya mengambil benih itu. Jadi kita akan prioritaskan kepada mereka, karena di sini kita harapkan akan terjadi perputaran roda ekonomi dari bawah yang langsung otomatis. Nah, dari sisi itu kita akan fokus di budidaya, bahwa tempatnya banyak sekali. Saya pikir ini kita akan prioritas bahwa tempat ini banyak kita temukan spot-spot di mana melakukan budidaya, tapi apakah tempat itu akan sesuai dengan norma berbudidaya yang benar, itu lagi kita sambil berjalan kita kaji. Kalau menurut saya jumlah potensi benih yang ada di Indonesia, saya yakin dalam sekarang kalau bergerak langsung sekaligus otomatis bergerak, itu pun masih lebih dari kapasitasnya. Ini yang kita sedang hitung. Makanya yang paling utama, kalau tadi dibandingkan dengan, tadi Anda ada sebut di NTB, telur elong sama telur ekas, itu mereka sudah ada secara alamiah melakukan budidaya, tapi dari sisi budidaya yang baik dan benar, itu masih perlu penyempurnaan.
Jadi kemarin kami dengan kerjasama dengan Universitas Tasmania, dengan Asyar, risetnya Australia, mereka juga sudah melihat, mereka juga akan bantu. Potensi ini besar sekali bahwa kalau yang ditanya daerah-daerah mana, semua daerah yang potensi tentunya akan kita berikan kesempatan. Tapi yang paling jelas adalah jangan sampai dengan semangat budidaya, tapi kita malah merusak lingkungan, bahkan nanti malah menghilangkan benih-benih yang selama ini muncul di daerah itu. Makanya nanti ada hitungan-hitungan analisa yang dari tim kami sudah siap. Terima kasih, Mas.